Dan pemirsa, untuk mengetahui update terkini sudah bergabung bersama kita Ishak Maulana Rohman, Bupati Tegal. Selamat siang Pak Ishak. Selamat siang Pak, mohon izin Pak. Pak Bupati, ini bagaimana kondisi terkini di kawasan wisata Guci pasca banjir bandang kemarin sore Pak? Silakan. Ya Pak, mohon izin, saya Ishak Maulana Rohman, Bupati Tegal, menginformasikan bahwa saat ini aktivitas wisatawan di objek wisata Guci secara umum sudah kembali normal Pak. Kemarin memang sore sempat terjadi banjir selama 3 jam. Namun kami langsung turun bersama jajaran Forkompinda dan kami cek jam 8 malam itu debit air sudah kembali normal. Dan alhamdulillah hari ini juga mulai pagi sudah dilakukan pembersihan khususnya di titik pancuran 13 dan pancuran 15 yang memang di mana titik ini paling terdampak pasca banjir, Pak. Kami informasikan juga bahwa saat ini para pelaku usaha juga yang terdampak kemarin pipa-pipa yang menyambungkan dari sumber air ke masing-masing villa dan hotel ini juga sedang proses penyambungan kembali. Agar apa? Agar wisatawan bisa kembali menikmati air panas alami dari Guci ini. Karena kita tahu bahwa keunggulan Guci adalah di air panas alaminya, Pak. Sehingga kami informasikan kepada para wisatawan, masyarakat yang ingin ke Guci, kami pastikan aman dan proses seperti UMKM, kuliner dan fasilitas wisata lainnya seperti ada di Guci ini ada Guci Forest, ada Gulala, ada Joglo Ageng, ada Guciku, itu sudah bisa dinikmati kembali. Begitu Pak, mohon izin. Baik. Selanjutnya, apakah seluruh pengunjung dan warga di sekitar ini dipastikan dalam keadaan selamat tanpa korban jiwa maupun hilang begitu Pak Bupati? Baik, mohon izin. Terkait dengan kejadian banjir kemarin, alhamdulillah tidak ada korban jiwa Pak. Semua masyarakat dan wisatawan saat mulai banjir langsung ada alarm sehingga langsung diberitahukan oleh pengelola untuk naik ke atas sehingga tidak ada korban jiwa. Ini kejadiannya memang begitu cepat begitu ya Pak Bupati ya, sampai akhirnya begitu ada alarm begitu warga juga langsung sigap begitu, langsung naik ke atas, seperti itu Pak? Betul Pak, jadi di pancuran 13 ini ada sistem alarm dan pengelola juga standby Pak untuk memastikan ketika debit air sudah cukup tinggi langsung para wisatawan disuruh untuk naik. Gitu Pak. Baik, Pak Bupati, ini tadi Anda sampaikan bahwa ada 2 area yang memang cukup terdampak begitu ya, yaitu di pancuran 13 dan 15. Nah, ini seperti apa kerusakannya sejauh ini Pak? Ya, jadi kami beritahukan Pak, yang paling terdampak ini di pancuran 13, di mana pancuran 13 ini cukup mengalami kerusakan dan ada material berupa pasir dan batu yang menutup di area kolam. Sehingga masyarakat, pengelola juga melibatkan alat berat Pak. Alat berat didatangkan untuk percepatan agar kolam tersebut bisa diperbaiki agar segera bisa digunakan. Begitu. Baik. Jadi ini kan ditutup sementara begitu ya Pak Bupati ya, dari pancuran 13 dan 15 begitu ya. Itu karena memang ada sejumlah material banjir begitu yang masuk ke sana seperti tadi pasir dan juga batu-batuan besar seperti itu ya. Nah, ini kapan rencana ini akan dibuka kembali Pak? Mohon izin, ini kami jam 12 ini bersama Forkompinda akan turun lagi ke lokasi untuk berkoordinasi dengan pengelola pancuran 13. Kami minta sih untuk percepatan Pak, agar agar ini kan musim liburan ya. Guci ini menjadi salah satu primadona wisata dalam akhir pekan, liburan, apalagi ini momen tahun baru. Jadi kami minta agar segera Pak. Ya, informasi terakhir kami terima minimal itu dalam 1 minggu. Minimal butuh waktu untuk perbaikan ya. Baik, iya.
kalau kita lihat sih memang tadi di gambar begitu secara langsung di sana memang kondisinya tidak begitu memprihatinkan sebetulnya karena memang tim di sana sudah begitu cepat begitu sigap begitu untuk menangani pasca banjir bandang ini. Nah, selanjutnya terkait dengan kondisi infrastruktur utama di sana seperti jalan, jembatan atau fasilitas umum saat ini bagaimana? Apakah ada yang terdampak atau alami kerusakan begitu, Pak? Alhamdulillah Pak, untuk infrastruktur jalan, jembatan kami tidak ada kendala dan masih bisa dilalui normal. Karena apa? Kemarin mohon izin, ini kan memang posisi Pancuran 13 itu kenapa mengalami kerusakan karena posisinya memang di samping dan di bawah Pak. Di samping sungai Hulu Kaligung. Jadi untuk Guci secara umumnya ini tidak ada banjir. Baik di parkiran, di pasar, di villa-villa, di hotel-hotel ini tidak ada bencana banjir karena ini 100% ada di sungai yang banjir Pak. Jadi karena posisinya ada di samping. Gitu. Jadi itu yang menyebabkan mudah terdampak begitu ya Pak Bupati ya di kawasan Pancuran 13 karena memang posisinya di bawah dan di samping seperti itu. Nah, sejauh ini langkah cepat apa yang sudah langsung dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tegal saat kejadian banjir bandang kemarin? Kami semalam bersama Forkombinda langsung koordinasi dengan pengelola dan kami lakukan penutupan Pak karena dari terdampak banjir ada material dan listrik juga terputus di Pancuran 13 ini. Jadi kami lakukan penutupan dan kami lakukan koordinasi dengan pengelola agar segera melakukan recovery Pak. Ya, hari ini juga kami melalui Dinas Pariwisata kami juga memantau, sudah standby di sana agar langkah-langkah recovery ini bisa cepat Pak. Itu yang telah kami lakukan. Baik. Sejauh ini apakah memang sudah dilakukan pembersihan material lumpur, batu dan kayu-kayu yang terbawa arus begitu? Saya lihat dari tadi pagi sudah mulai bekerja. Seperti apa progresnya atau update-nya? Sudah berapa persen, Pak? Sudah Pak, pengelola ini melibatkan masyarakat Pak, melibatkan masyarakat, melibatkan TNI dan juga melibatkan Polri. Artinya apa? Ini kita guyup Pak, kita guyup gotong royong agar kolektif bersama-sama agar Guci ini bisa pulih Pak. Karena Guci ini dia berada di dua desa, ada di Desa Guci dan Desa Rembul dan masyarakatnya di sana guyup-guyup Pak, gotong royongnya luar biasa. Wah, luar biasa. Baik, selanjutnya Pak Bupati, ini terkait dengan kesiapan pemerintah daerah dalam mengantisipasi atau langkah mitigasi potensi banjir susulan ini seperti apa Pak? Ya, tentunya Pak kami berkoordinasi melalui BPBD kami. Yang pertama kami lakukan adalah perkiraan cuaca Pak. Ini kami sudah mengkaji agar kami bisa lebih dini ketika memang saat misalkan 2-3 hari ke depan ada memang perkiraan cuaca intensitas hujan cukup tinggi, kami akan lakukan sosialisasi Pak. Dan kami tentunya memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menghindari titik-titik wisata yang memang berdekatan dengan sungai. Karena di Guci ini titik lokasi wisatanya banyak pilihannya Pak. Seperti kolam renangnya itu ada lebih dari 10 titik. Itu bisa menjadi alternatif yang aman saya kira. Ya, baik. Pak Bupati, ini dari hasil sementara analisis penyebab terjadinya banjir bandang di kawasan wisata Guci ini, apakah murni atau apakah memang benar-benar satu-satunya alasannya adalah karena debit air yang cukup tinggi ketika hujan deras kemarin, seperti kita ketahui bahwa hari ini cuaca ekstrim terjadi di Pulau Jawa. Apakah murni hanya seperti itu atau ada penyebab lain Pak sejauh ini? Ya, analisa kami saat ini memang murni Pak dari memang intensitas hujan cukup tinggi. Namun memang kalau bicara bencana kita tidak menutup mata, memang seringkali dipengaruhi oleh faktor alam dan aktivitas manusia Pak. Apalagi Guci ini kan berada di kaki Gunung Slamet, sehingga
Setelah ini kami akan memperkuat kolaborasi Pak dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, Perhutani, BKPSDA, serta para pemangku kepentingan agar pengelolaan Guci ini dan hutan lindung tentunya Gunung Slamet ini tetap seimbang Pak antara aspek keselamatan, kelestarian lingkungan dan manfaat ekonomi bagi masyarakat gitu. Baik, Pak Bupati, Pak Iskak, kami melihat juga dari kemarin gitu, tadi malam Anda juga memang terjun langsung ke lapangan gitu. Nah, sepertinya ini juga langsung balik lagi. Tadi juga kita nggak sempat ketemu ya Pak ya, karena memang harus bolak-balik di sana. Ya, kita doakan bersama bahwa kondisi di Guci, Tegal ini bisa pulih secepatnya sehingga warga juga bisa, karena ini musim liburan Pak, kita berharap bahwa warga juga bisa kembali ke sana untuk berwisata, melihat keindahan dari kawasan wisata Guci ini. Pak Iskak, Pak Bupati, salam sehat selalu dan tetap jaga keselamatan di sana. Terima kasih, Selamat Pak. beraktivitas bertugas kembali.